Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-10 ini kita akan mempelajari tentang pengaksesan API, terutama untuk penggunaannya di aplikasi berbasis mobile kita. Jadi apa itu API atau API ya? Singkatan dari Application Programming Interface. Dia adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang tujuannya memang untuk menghubungkan aplikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan gitu ya, atau kita ingin mengambil data atau informasi yang ada di aplikasi satunya untuk kebutuhan aplikasi kita. Tujuan penggunaan API sendiri adalah mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Karena API ini biasanya sudah disediakan oleh penyedia web atau data atau informasi atau aplikasi yang besar, sehingga kita hanya tinggal menggunakannya saja tanpa perlu membuat fungsi ini dari awal. Aplikasi yang berinteraksi dengan library harus mengikuti serangkaian aturan yang ditentukan oleh API. Jadi API yang kita gunakan yang berasal dari aplikasi yang lain, kita harus kita harus ikut aturan yang telah dipatok oleh aplikasi tersebut untuk menggunakan API-nya, karena memang aplikasi ini punya aplikasi lain, bukan punya aplikasi kita. API bisa digunakan untuk komunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Karena API ini sifatnya penghubung, maka apapun bahasa pemrogramannya, kalau dia itu bisa menggunakan API ini untuk keperluan tertentu, itu maka bisa. Tidak harus sama bahasa pemrogramannya. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Jadi sebenarnya API itu sifatnya atau prosesnya hanya ada aplikasi kita atau sistem kita yang melakukan request ke API-nya aplikasi yang kita tuju, kemudian API ini dia melakukan request lagi ke database, ke server ya, untuk meminta informasi yang kita butuhkan, kita request tadi. Kemudian kalau sudah oke, maka dia akan mengembalikan atau menghasilkan respon dari server ke API, kemudian API melanjutkan lagi ke aplikasi kita, sehingga informasinya sudah bisa kita tampilkan, kita dapatkan di aplikasi kita ini. Ini ilustrasi yang lain bahwa di database yang ada di aplikasi lain atau aplikasi yang menggunakan API, itu kita bisa mengaksesnya dengan platform-platform yang lain, gitu ya, tidak harus sama. Ini cara kerjanya. Tadi kan yang pertama mengakses sebuah API, ya. Ini request dulu, aplikasi request ke API. Kemudian API melakukan request lagi ke server berkaitan dengan data, kemudian meneruskan ke server atau penyedia layanan itu. Jadi ini dia meneruskan ke server, kemudian server memberikan respon atau tanggapan ke API, jadi nggak langsung ke aplikasi, tapi dia melalui lagi API ini. Kemudian baru API meneruskan lagi respon yang diberikan oleh server tadi ke aplikasi kita atau yang meminta layanan data yang ada di sini, ini ya, seperti itu. Kemudian ini adalah jenis-jenis API-nya. Yang pertama adalah private API. Karena namanya atau sifatnya adalah private, maka dia cenderung tidak terbuka ya, sangat terbatas. Biasanya untuk lingkup kecil, artinya mungkin dia hanya digunakan untuk tujuan tertentu, tidak untuk mass penggunaan secara banyak seperti itu ya. Biasanya ini adalah di perusahaan-perusahaan seperti itu ya, dan sifatnya dia eksklusif hanya untuk perusahaan itu sendiri, tidak terbuka secara umum. Contohnya
API backend untuk menghubungkan informasi ke front-end melalui platform website, serta API pada aplikasi untuk mengembangkan aplikasi mobile. Jadi kalau kita develop sebuah sistem informasi atau aplikasi yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi seperti itu, ada back-end, ada front-end. Back-end ini yang di sini bukan berarti ini halaman admin ya. Saya kira ini merupakan back-end yang sesungguhnya, yaitu berisi API, yaitu komunikasi untuk mengkomunikasikan antara data ya di database atau di server ke front-end gitu ya. Nah, di dalam front-end ini baru nanti terdiri dari halaman admin sama halaman usernya atau publiknya. Saya kira ini lebih tepatnya seperti itu. Jadi back-end yang dia memuat API untuk connect atau komunikasi dengan server atau data source-nya. Kemudian yang kedua ada public API. Sesuai namanya ya, dia sifatnya adalah public sehingga umum tanpa ada pembatasan dalam menggunakannya. Biasanya dia sifatnya gratis, sangat luas dipakai untuk tujuan riset, untuk coba-coba, atau bahkan digunakan sebenarnya gitu ya, untuk produksi. Sifatnya biasanya open source, kita bisa download, kita bisa memanggil menggunakan API key ya. Contohnya adalah Google Maps API. Kemudian kalau di sini kan dia cukup mendaftarkan saja untuk mendapatkan key-nya ya, untuk mengakses maps-nya Google, atau pakai cuaca atau weathers di salah satu penyedia secara gratis gitu ya. Kita tinggal registrasi aja untuk mendapatkan key. Kemudian setelah kita mendapatkan key, kita bisa mendapatkan informasi cuaca yang dimiliki oleh penyedia tersebut untuk dipasang atau ditampilkan di aplikasi kita. Kemudian ada partner API. Ini hampir sama dengan public API, tapi ada aturan-aturan khusus. Mana dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu. Sifatnya public, tapi kita harus meregistrasi untuk mengaksesnya. Nah, dalam registrasi biasanya kita memberikan beberapa informasi ya, untuk kita mengunci atau mengenalkan siapa kita, untuk tujuan apa kita menggunakan informasi tersebut, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada composite API. Ini sifatnya komposit sehingga berbagai layanan itu ada di sini di API ini, sehingga informasinya bisa banyak itu yang kita dapatkan. Ini kalau memang tujuannya kita ingin mengambil informasi yang banyak, maka composite API ini bisa digunakan. Jadi tidak satu-satu, tapi langsung digabung dalam satu API. Nah, kemudian fungsinya sendiri dari API, yang pertama tentu membantu beban kerja server ya, karena server langsung to the point untuk menampilkan informasi yang diminta gitu ya. Tidak harus meload semua data, cukup memanggil atau meminta API untuk mendapatkan data dari server asalnya itu. Kemudian mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif karena API-nya sudah tersedia, kita tinggal pakai, maka itu akan menyingkat waktu develop aplikasi kita ya. Tinggal menghubungkan aja ke aplikasi yang kita tuju, kemudian kita dapat untuk menampilkan atau mengakses informasi yang kita perlukan tersebut. Proses integrasi dan penambahan fitur juga lebih cepat karena nggak lagi kita mengubah informasi apa yang ditambahkan, tapi yang mengubah cukup penyedia API itu sendiri, sehingga kita tinggal ambil aja, tinggal terima jadi data yang ditampilkan atau kita request gitu ya. Kemudian menciptakan aplikasi yang bersifat fungsional. Dalam menambahkan informasi tidak perlu melakukan input ya,
tapi inputannya, datanya sudah ada di database penyedia API tersebut. Cukup dengan menggunakan bantuan API dapat menampilkan fitur yang sama dengan aplikasi tujuan. Contohnya, kalau kita ingin mengakses cuaca ya di salah satu kota, maka kita nggak perlu lagi memasang sensornya seperti itu. Kemudian kita membangun aplikasi atau tampilan untuk bisa menampilkan informasi yang diterima oleh sensor tersebut. Tidak perlu lagi karena kita cukup mengakses API yang sudah ada. Gitu. Kemudian arsitektur API-nya, API ya, ada yang pertama adalah RPC, Remote Procedure Call. Ini adalah remote ya, sebagaimana kita melakukannya antara klien dengan server. Ya. Ada dua jenis, XML RPC dan JSON RPC. Jadi perbedaannya hanya basisnya aja atau media perpindahan datanya aja. Kalau XML RPC berarti dia menggunakan XML dalam pertukaran data. Kalau JSON RPC ya dia menggunakan JSON untuk pertukaran datanya. Kemudian REST, Representational State Transfer, ini yang banyak dipakai sekarang. Tidak butuh coding dan dia menggunakan JSON ya. Karena sekarang JSON ini dinilai lebih familiar, lebih enak, lebih simple kodenya dibanding XML, sehingga ini dipakai populer sekarang. Kemudian ada SOAP, Simple Object Access Protocol. Ini sebelum REST ini populer, SOAP ini yang digunakan berupa XML dalam pertukaran datanya. Jadi tergantung kebutuhan nanti mau dipakai yang mana untuk mengakses API. Contohnya ini yang populer ya, ada maskapai penerbangan. Kalau kita tahu dalam marketplace yang sudah kita familiar dengannya, ada pemesanan tiket di situ ya, ada maskapai penerbangan Garuda, Qantas, di lokal-lokal itu ada banyak. Dia menggunakan API untuk mengakses informasi yang ada di situ untuk kebutuhan aplikasi kita. Kemudian ada peta, Google Maps, kemudian ada Bing Maps, punyanya Microsoft dan seterusnya. Kita tinggal registrasi untuk mendapatkan API key-nya. Key-nya itu kemudian kita pasang di website kita untuk mengakses peta ini ya. Kemudian ada sosial media, Facebook, Twitter, Instagram dan seterusnya. Contoh simpelnya adalah ketika kita menggunakan loginnya Facebook untuk aplikasi kita. Nah, itu contoh simpel penggunaan API Facebook ya untuk aplikasi kita, sehingga single account-nya atau akun kita yang ada di Facebook itu sudah bisa digunakan untuk mengakses aplikasi yang kita develop sendiri. Gitu. Kemudian travel, ticketing dan seterusnya, ada news, cuaca dan seterusnya, itu kita biasanya sudah menyediakan API untuk bisa mengakses informasi atau data yang tersimpan di sini untuk aplikasi kita, karena itu akan membantu mereka juga untuk promosi produk atau website mereka. Itu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.